Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aksi nyata topik project penguatan profil pelajar Pancasila SD atau paket A, yaitu merancang atau memodifikasi modul project. Bersama saya Dedi Soleman SPD dari SD Negeri Selawi Wetan 01. Modul project. Modul project merupakan perencanaan pembelajaran dengan konsep pembelajaran berbasis project based learning, yang disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan tema serta topik project, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Tujuan modul project. Berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56/M/2002, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi kelulusan. Modul project dikembangkan berdasarkan dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, tujuannya adalah menyusun dokumen yang mendeskripsikan perencanaan kegiatan project sebagai panduan bagi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan penguatan profil pelajar Pancasila dalam tema tertentu. Komponen modul project. Yang pertama, satu, berisi tentang informasi umum. Yang kedua, berisi tentang kompetensi inti. Yang ketiga, komponen lampiran. Yang pertama, informasi umum. Berisi tentang apa saja? Yang pertama ada identitas penulis, sarana prasarana, target peserta didik, relevansi tema dan topik project untuk satuan pendidikan. Yang kedua, komponen inti. Berisi tentang, pertama ada deskripsi singkat project, dijelaskan deskripsinya. Kemudian, dimensi dan subelemen dari profil pelajar Pancasila yang berkaitan. Yang ketiga, tujuan spesifik untuk fase tersebut. Yang keempat, alur kegiatan proyek secara umum. Asesmen, pertanyaan pemantik, pengayaan remedial. Yang terakhir, refleksi peserta didik dan pendidik. Ini isi dari komponen inti. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, komponen lampiran. Berisi tentang ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Modul project bersifat fleksibel. Pendidik di satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul project sesuai dengan konteks lingkungan, visi satuan pendidikan, kesiapan satuan pendidikan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Satuan pendidikan atau pendidik boleh mengurangi atau menambah jumlah komponen sesuai dengan konteks masing-masing. Satuan pendidikan atau pendidik boleh membuat proyek sendiri, menggunakan modul proyek yang telah tersedia atau mengkreasikan modul yang sudah ada dan menyesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikan masing-masing. Ya, disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Cara menyusun modul project. Yang pertama, kepala sekolah menganalisis kesiapan sekolah, kondisi dan kebutuhan peserta didik, pendidik, serta satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik melakukan asesmen diagnostik terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pendidik dan peserta didik mengidentifikasi tema dan topik. Yang keempat, pendidik mengidentifikasi
dan menentukan dimensi profil belajar Pancasila yang ingin dicapai. Yang kelima, pendidik merencanakan jenis, teknik, dan instrumen asesmen. Yang keenam, pendidik menyusun modul proyek berdasarkan komponen-komponen yang disarankan. Yang ketujuh, pendidik dapat menentukan komponen-komponen esensial sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang kedelapan, pendidik mengelaborasi kegiatan proyek sesuai dengan komponen esensial. Yang kesembilan, modul siap digunakan. Yang kesepuluh, evaluasi dan pengembangan modul. Ini 10 cara menyusun modul proyek. Modifikasi modul proyek fase C kelas 5. Tema gaya hidup berkelanjutan. Topiknya yaitu cerdik kelola sampah. Informasi umum. Yang pertama, identitas penulis modul. Saya sendiri, Dedi Soleman SPD. Yang kedua, sarana dan prasarana. Itu sampah anorganik. Itu ada plastik, botol bekas, kardus bekas, gunting, isolasi, lem, cat, kuas. Nah, kemudian target peserta didik, yaitu siswa kelas 5 sendiri. Yang keempat, relevansi tema dan topik proyek untuk satuan pendidikan. Tema gaya hidup berkelanjutan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dengan topik pengelolaan sampah. Komponen inti. 1. Deskripsi singkat proyek. Sampah merupakan masalah penting yang akan berpengaruh besar pada masa depan nanti. Sebenarnya, mungkin saja saat ini kita sudah merasakan dampak dari penumpukan sampah. Seperti yang kita lihat ini, banyak terjadi banjir di mana-mana akibat banyaknya penumpukan sampah yang tidak diolah dengan baik. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan untuk mencegah penumpukan sampah tersebut? Yang kedua, dimensi dan subelemen dari profil belajar Pancasila yang berkaitan. Dimensinya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, dan kreatif. Elemen, akhlak kepada alam dan menghasilkan karya dan tindakan yang dapat mengatasi permasalahan sampah di lingkungan sekitar. Subelemen, peserta didik mampu menghasilkan karya inovatif yang bernilai ekonomis yang berasal dari limbah plastik di sekitarnya. Yang ketiga, alur kegiatan proyek secara umum. Yang pertama, guru berkolaborasi, mensosialisasikan materi proyek, yaitu pengertian, tujuan, dan manfaat kegiatan proyek. Memperkenalkan tema proyek, memperkenalkan elemen dan subelemen proyek. Peserta didik diberikan pertanyaan pemantik berupa narasi, yaitu tentang pencemaran sampah yang terjadi dan dirasakan sehari-hari. Peserta didik menyaksikan video ilustrasi mengenai pencemaran sampah. Peserta didik menyajikan hasil pemikiran dan refleksi dengan tindakan nyata. Bersama teman sekelas, misal membawa gelas dan kotak makanan dari rumah. Peserta didik di bawah bimbingan guru menyusun rencana kegiatan proyek. Peserta didik menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang keempat, asesmen. Ada kognitif dan non-kognitif. Untuk yang kognitif bisa tes tertulis dan tes lisan. Yang non-kognitif, angket dan jejak pendapat. Yang kelima, pertanyaan pemantik. Nah, contohnya di sini, apa yang kamu rasakan jika banyak sampah di sekitarmu? Nah, anak-anak akan menjawab dengan berbagai macam jawaban. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi masalah sampah? Ini salah satu contoh pertanyaan pemantik pada bagian kelima ini ya.
Yang keenam, pengayaan dan remedial. Membuat poster sederhana, ajakan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh, refleksi peserta didik dan pendidik. Menarik simpulan mengenai pencemaran sampah dan cara mengatasinya. Yang berikutnya yaitu yang C, komponen lampiran. Satu, ada lembar kerja peserta didik, ya, nanti terlampir. Yang kedua, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, modul pembelajaran SD. Yang ketiga, glosarium. Yang keempat, daftar pustaka. Ini alamat link atau YouTube untuk masalah sampah. Sini. Berikut ini saya lampirkan dokumentasi kegiatan. Ini foto anak-anak sedang melaksanakan yang mengolah sampah plastik, ya, stik es krim dan kardus menjadi bunga dan miniatur rumah. Ya, ini sangat antusias anak-anak melakukan proses kegiatannya. Nah, berikutnya ini yaitu foto dari kegiatan proyek tadi, ya, hasilnya seperti ini. Anak-anak pajang yang sudah dilaksanakan pada gelar karya kemarin, ya, dipamerkan pada saat gelar karya. Ini hasilnya seperti ini. Anak-anak sangat senang, senyum bahagia, ya. Ini hasilnya bisa dipamerkan ke orang tua dan lingkungan sekitar saat gelar karya. Berikut ini yaitu bukti penyebaran aksi nyata di YouTube dan screenshot WA. Ini karena dalam proses pembuatan video, ini saya screenshotnya hanya contoh saja, ya, hanya contoh saja, nanti kurang lebih seperti ini screenshotnya. Nah, untuk yang ini yaitu umpan balik dari peserta didik. Nah, ini ada Mbak Nadiatul Aliyah kelas 5, ya. Mbak Nadiatul telah memberikan umpan baliknya pada selembar kertas. Kalau yang ini umpan balik dari Mbak Hanifah Yulia Musti. Nah, kelas 5 juga sudah memberikan umpan baliknya dalam selembar kertas. Kalau yang ini umpan balik dari Mbak Nafisah Aurelia Sanum atau Mbak Sanum, bisa disebut Mbak Sanum nih. Mbak Sanum juga telah menuliskan umpan baliknya pada selembar kertas. Nah, untuk yang ini umpan balik dari Mas Muhammad Ridho Al-Farizi. Nah, Mas Ridho telah memberikan umpan baliknya, ya, walaupun tulisannya kurang rapi, ya. Untuk yang ini umpan balik dari Mas Fajri Rasya Hamisan. Mas Fajri telah memberikan umpan baliknya. Untuk yang ini umpan balik dari Mas Gani Bekti Alamsyah. Nah, Mas Gani juga sudah menuliskan umpan baliknya pada selembar kertas. Untuk refleksi, setelah mempelajari modul ini dan membuat aksi nyata yang saya buat dalam bentuk video YouTube, dan saya praktekkan langsung sama peserta didik, saya mendapatkan pengalaman baru yang sangat bermakna, yaitu untuk bagi peserta didik, pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sampah plastik dan kardus bekas atau stik es krim secara langsung menjadikan peserta didik semakin bersemangat. Nah, bagi saya sendiri, ya, bagi pendidik, kemandirian anak dalam merencanakan, melaksanakan pemilihan, serta melaporkan kegiatan sudah dapat dilaksanakan, meski masih banyak membutuhkan bantuan guru atau rekan sejawat. Ya, untuk langkah berikutnya adalah merencanakan dan melaksanakan P5 lebih baik lagi bersama peserta didik. Kesimpulan, modul proyek dikembangkan sesuai dengan 6 dimensi P5. Adanya modul proyek dapat mempermudah guru maupun tim proyek untuk dapat merancang serta mengimplementasikan
proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia, demikianlah aksi nyata yang telah saya buat. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Semoga aksi nyata ini bisa memberikan inspirasi buat Bapak dan Ibu. Terima kasih. Salam dan bahagia guru hebat Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.